Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dinda Lucky Plant, channelnya pecinta tanaman hias. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat walafiat ya teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan flashback tentang salah satu cara untuk memperbanyak tanaman sansevieria ya teman-teman ya. Salah satu cara untuk memperbanyak tanaman sansevieria ini yaitu dengan cara di stek daun ya teman-teman ya. Stek daun itu dengan cara memotong daunnya dan menancapkannya ya teman-teman ya. Di sini akan saya sharing mengenai bagaimana cara mudah memotel atau memprotoli atau apa bahasanya teman-teman ya, istilahnya memisahkan daun sanse dari pohonnya teman-teman ya, seperti itu. Di sini saya mempunyai tanaman sansevieria hybrid AO77 ya teman-teman ya. Ini hanya sebagai sampel aja, dan di sini saya mempunyai tanaman yang sudah dicabut ya teman-teman ya. Ini adalah sansevieria hybrid AO77 yang sudah saya cabut dari pot dan medianya teman-teman ya. Ini adalah contoh yang sudah besarnya seperti itu ya, performanya sudah beranak, nanti performanya tinggi dan nipas ya teman-teman ya. Ya teman-teman, kembali lagi ya, mohon maaf juga teman-teman, sini cuacanya sedang anginnya cukup kencang ya teman-teman ya. Saya mengambil video ini pada sore hari dan anginnya kenceng, cuacanya cerah banget ya teman-teman ya. Ini adalah contoh sansevieria hybrid AO77 yang sudah saya cabut dari medianya teman-teman ya, untuk saya peragakan bagaimana cara memisahkan daun sanse dari pohonnya teman-teman ya, cara mudah bagaimana ya. Jika teman-teman sebagai pemula atau pemain baru di sanse ini mungkin agak ragu atau ada sedikit keraguan bagaimana caranya memisahkan si daun ini dari pohonnya ya. Bingung kan bagaimana caranya biar bisa daun ini misah dari pohonnya. Kan salah satu cara untuk memperbanyak tanaman sansevieria ini dengan cara di stek daun, yaitu daun ini ditancapkan di media tanam, begitu ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, di sini kalau misalkan teman-teman sebagai pemula pasti ragu-ragu bagaimana caranya ya untuk mudah melepaskan daun dari pohonnya ini ya teman-teman. Jika sebagai teman-teman pemula ya, teman-teman bisa menggunakan pisau seperti ini teman-teman ya. Pisau yang ujungnya runcing seperti ini. Sebentar difokusin dulu. Nah ini kan ujungnya pisau runcing ini. Nah pas di si ujung daun ini kita sayat dikit. Nah sayat dikit seperti ini ya, udah sayat dikit, dan di sebelahnya juga sama. Nah di sebelahnya juga sama sini. Nah sayat dikit. Ketika udah disayat seperti ini ya teman-teman, tinggal narik aja, narik ke bawah sini, narik ya, tarik ke bawah, tek. Nah ini agak dipelintir dikit nih, dipelintir seperti ini teman-teman ya, dan nah udah seperti ini putus teman-teman ya. Nah jika teman-teman ragu-ragu maka lakukan seperti itu teman-teman ya. Oh kakak itu kan melakukannya di atas seperti itu, bukan di pot ya. Ya di pot sama aja, jika ini nempel pada pot, ini masih nempel ada potnya ya. Ya teman-teman berarti dari bawah seperti ini, gini ya, dari bawah nih, tek gini ya, saya contohin lagi ya. Tapi jangan dalam-dalam, kalau misalkan emang teman-teman si tanamannya ini nggak pengen diprotolin semua, nggak pengen diambil semua daunnya, maka teman-teman nyayatnya ini jangan terlalu dalam ya, cukup sedikit saja sini, tek sedikit, dan di sebelahnya juga sedikit juga teman-teman ya. Nah ini sedikit saja di sini, sedikit ya, kurang ke tengah.
Nah, jika sudah seperti itu, teman-teman tinggal tarik ini ke bawah. Tek. Nah, tarik dan dipelintir dikit sini. Tek. Udah terputus gitu teman-teman ya. Gampang kok teman-teman. Seperti ini teman-teman boleh mencoba di rumah masing-masing ya teman-teman. Ketika teman-teman punya tanaman sansevieria ini yang daun paling bawahnya itu kurang bagus dan pengen dijadikan untuk stek daun untuk memperbanyak teman-teman ya. Kalau teman-teman yang udah biasa sih tinggal tarik aja gini, tarik, potek. Nah gitu ya teman-teman ya, tinggal ditarik, potek gitu ya teman-teman. Boleh teman-teman kalau misalkan udah nggak ragu-ragu ini, udah langsung potek aja. Tapi kadang kan kalau misalkan tarik potek itu nggak beraturan, kadang dia somplak di sebelah sini teman-teman ya, kadang dia di sini, kadang dia di sini ya. Tapi kalau pakai pisau ini udah, nah pakai pisau ini jadi dia nggak bakalan patah daunnya. Nah gitu ya, set tuh kan langsung ya. Nih gitu aja seterusnya di sanse apa aja sama seperti ini ya, entah itu daunnya yang bulat atau yang tipis, yang tebal sama aja ya. Kalau yang tebal itu lumayan, kalau moteknya agak keras dikit lah teman-teman ya, daun agak tebal. Nih seperti ini ya teman-teman ya, lanjutnya terus aja seperti itu. Nah nih, nah ini kalau udah seperti ini pucuknya bisa dipotong seperti ini teman-teman. Nah potong, udah selesai semuanya ya. Nah teman-teman boleh, ini untuk pucuknya kan udah rapi nih, ujungnya ini udah rapi ya. Yang lainnya ya, anginnya kenceng banget teman-teman. Ini kan belum rapi nih, mau dirapiin dikit boleh, nggak apa-apa. Ini rapiin aja, potong seperti ini teman-teman ya, potong set. Nah potong seperti ini nggak apa-apa tuh ya. Di sanse apa aja sama seperti ini perlakuannya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman males, saya nggak mau motong nih, ya udah tancepin aja nggak apa-apa teman-teman. Yang penting kan udah didiamin dulu minimal 2 hari ya teman-teman ya, udah kering ini lukanya ya teman-teman ya. Seperti itu nih. Kalau misalkan dipotong seperti ini tujuannya untuk apa ya? Yang pertama biar untuk ini juga gampang nancepinnya. Biasanya kalau misalkan nggak dipotong itu kan seperti ini nih teman-teman nih ya, seperti ini tuh jadi ngelewer seperti ini. Ada yang masih berserabut seperti itu, jadi ketika ditancepin kadang dia melewat kan seperti ini nih ya. Jadi kalau saya ya udah saya potong aja teman-teman ya, potong seperti ini. Sebenarnya nggak dipotong juga apa-apa ya, cuman kan seperti itu tadi melewat. Nah ini kan melewat seperti ini ya, kalau ditancepin kan melewat gitu. Nah, udah saya potong, saya rapiin teman-teman ya, kayak ngiris bawang aja gitu, nggak apa-apa. Oke teman-teman ya, jadi seperti itu ya, gampang ya untuk motel daun sansevieria dari indukannya ya teman-teman ya. Teman-teman pemula yang baru tahu cara motelnya seperti apa, boleh dilakukan cara-cara yang barusan yang saya lakukan ya teman-teman ya. Itu adalah untuk bagaimana cara mudah memotel daun sansevieria ya, bagi pemula, bagi para penghobi baru sansevieria ya teman-teman ya. Bingung di rumah bagaimana cara motelnya, bagaimana cara melepaskan daun dari pohonnya ya, seperti itu teman-teman ya. Cara itu juga bagus untuk membuang daun-daun yang kurang sedap dipandang mata kelihatannya ya. Daun paling bawah biasanya kan kurang beraturan gitu ya teman-teman. Ya udah teman-teman potelin seperti itu ya. Yang penting hati-hati motelnya, jangan sampai sobek ya ke pohonnya, jangan sampai mengelupas itu pohonnya teman-teman ya. Dan si daunnya ini kalau misalkan mau di stek jangan sampai sobek juga daunnya ya. Oke teman-teman ya, dijaga daunnya ini biar rapi, nggak sobek ke atas-atas ya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya rasa sudah cukup ya teman-teman ya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan ya teman-teman ya.
Ini untuk Sansevieria hybrid AO77. Apabila ada yang minat boleh silahkan. Ada yang kecilannya ya teman-teman ya. Yang kecilannya ini kalau misalkan mau di angka 40.000 teman-teman ya, angka 40.000 saja. Dulu waktu awal-awal keluar ini buset dah, lumayan nih harganya. Dan si pohon ini adalah pohon juara ya teman-teman ya. Saya menyaksikannya langsung waktu di kontes. Ini adalah pohon juara ya teman-teman. Oke teman-teman, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.